Arfan. Apa nih? Apa nih guys? Arfan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ada baiknya kita ada baiknya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amin. Aduh, ya. Jadi ceritanya gitu ya. Kemarin kan sudah Wawan nih, kita BAP nih. Tapi tunggu dulu cuy. Apa tuh? Kita harus mengucapkan GWS dulu buat Arfan yang sedang kurang fit mungkin ya badannya. Sedang sakit, ya. Tenan. Jadi mohon doanya teman-teman. Semoga ini kebetulan belum swab ya. Kondisinya belum swab. Iya. Semoga tidak positif. Amin. Karena kalau positif Kita semua positif. Tanpa masker. protokol kesehatan tidak kita hiraukan. Skip. Jadi kita akan BAP Arfan. Kita akan tanya-tanya Arfan mengenai kisah cintanya. Wow. Kemarin udah Wawan, sekarang Arfan, ntar nextnya Torik gitu ya. Nice. Nice. Itu natural. Itu apa namanya, manual ya. Manual. Itu nggak pakai sound effect gitu. Oke deh. Nah jadi seperti yang kita tahu ya. Seperti yang kita tahu enggak. Jadi gini, kita jelasin dulu lah. Arfan ini tuh dikenal dari dulunya memang seorang playboy, Rick. Playboy Karti bukan? Bukan. Nah, Arfan Player ya. Karena gue tuh pernah cerita ke Tori, ke beberapa teman gue tuh ngiri sama Arfan karena Arfan tuh bisa menjadi dambaan dulu ya nih saat masih dari SD ya. Bisa jadi dambaannya cewek-cewek gitu. Wah, karena mungkin ganteng kan. Loh, kok mungkin? Memang Ganteng. Anjir. Sampai SMP tuh kalau kalian tahu siapa namanya? Naura. Dia sebut anjing. Ya nggak apa-apa, kan emang fakta. Faktanya Emang kan itu memang. Yang main iklan sama Ariel Noah. Itu mantan dia, guys. Jadi lu tahu tapi lah. kan SMP. Itu SMP, iya SMP. Terus cuman sehari ya? Iya, cuma sehari. Setengah hari lah ya. Kayaknya cuman mau nyicipin doang. Nyicipin. Iya, maksudnya. Astaga. Ya mungkin SMP rasa loh. keren dapat kakak kelas gitu kan. Enggak, Mungkin. bukan mendapatkan kakak kelas. Mendapatkan Arfan. Tai. Jadi gue bahkan pernah ya, waktu gue sholat tuh, Masya Allah. gue berdoa nih kepada Allah nih kan. Gue tahu tuh lo doanya. Ya Allah, jadikanlah aku tampan seperti Arfan. Jelas itu doa gue tuh, Jelas. jelas, singkat, padat, dan jelas gitu. Karena saking OP-nya dia dulu, guys ya. Dan Emang OP cuy? iya, padahal nih ya, fun fact-nya, Arfan itu kan nih, karena kalau lu so tau banget sih Vin soal Arfan ya, karena nama gue Arvin, nama dia Arfan, otomatis kita kembar kan gitu. Masa sih? Jadi kayaknya tuh udah pasti banget gue tau lah Arfan tuh orangnya gimana, kayak gimana kan. Nah jadi ya otomatis gue tahu soal Arfan kayak gimana gitu. Nah padahal Arfan itu, guys, orangnya tuh kepercayaan dirinya tuh kurang. Sebenarnya kepercayaan dirinya kurang. Terus ngomongnya juga nggak ya. gitu. Tapi dia bisa menjadi seorang playboy. Ini kan berarti kan luar biasa ya, Rick ya. Karena nih biasanya playboy itu kalau nggak ganteng, dia itu pasti ngomongnya tuh jago. Salah, itu playboy yang playboy. Yang playboy. Kalau Arfan tuh tipikal playboy yang ganteng tapi dingin. Dingin gak tuh? Itu gak sih? Bikin penasaran. Ya. Nah, jadi gimana Van? Percintaan lu ini gimana Van? Bisa di sharing gak? Ini dari gue umur berapa nih maunya nih? Bebas, yang lu mau. Kayaknya mendingan dari SMP aja lah ya. Oke. Yang nggak terlalu kecil-kecil amat lah. Oke. Jadi pertama gue pacaran waktu SMP itu tuh baru-baru banget masuk sih di SMP tuh kan. Oke. Yang kebetulan mantan gue ini yang pertama ini mantannya Arvin juga gitu loh. Oke.
yaitu kita sebut nama aja ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya Alifa. Heeh. Kebetulan juga saudara kita tercinta ya kan, juga Barok. masih dekat gitu ya. Sebagai teman. Sebagai teman. Ini udah punya cewek soalnya di si Barok. Iya. Jangan Maksudnya- sampai jangan iya. salah Iya, ini. maaf nih. Maksudnya sebagai teman gitu ya. Jadi ya emang dunia ini sempit gitu ya. Jadi itu mantan gue, terus habis itu ke Arvin, ke Gumi dulu apa ke Arvin? Ya pokoknya ke Arvin, terus habis itu ke Gumi kan. Gitu kan. Pokoknya itu cewek apa ya, gue dulu suka sama perempuan tuh kayak ngelihat dari apa ya, gue tuh punya selera tersendiri gitu loh, kayak ini orang kayaknya menarik nih gitu kan, karena kan dulu gue dari zaman SD itu selalu macarinnya yang cakep gitu kan lihatnya kan, tapi kan tuh SD kan nggak berlaku ya. Nah itu mantan gue pertama di SMP, ya nggak lama sih, cuman ya lumayan lah, nggak lama. Terus habis itu gue abis Alifa itu langsung ke Chandra ya berarti ya. Mio sih sebelum Enggak, Alifa ya. Itu setelah Chandra. Setelah, oh ya Mio dulu ya. Mio. gue bingung cok. Ya pokoknya kayaknya Naura dulu nggak sih baru Mio, apa Mio dulu ya? Mio dulu. Ya. Naura Ya, pokoknya- itu kan pas ospek kan? Iya pas ospek, bukannya itu gue udah sama Chandra ya? Apa belum sih? Belum. Ya? Lu belum sama Chandra. Belum. Oke. Jadi abis gue pacaran sama si Alifa ini, gue pacaran sama temen satu geng gue nih. Ya waktu itu juga pacarannya, kalau yang ini sih bisa dibilang kayak apa ya Vin ya, kayak dijodoh-jodohin ya sama salah satu temen juga gitu ya, namanya Zira. Pokoknya dikompor-komporin, akhirnya gue jadian tuh sama Mio kan. Iya. Nah, kalau menurut Mio ya, gue waktu itu bagusnya itu karena rambut gue panjang gitu. Karena kebetulan mantan gue yang sampai sekarang masih jadi sahabat gue ini, itu tuh suka banget sama yang namanya ya yang imo gitu loh. Emang dari dulu tuh suka sama kayak Andika kangen band gitu. Nah, terus habis itu disingkat-singkat aja ya biar ini gitu. Abis dari Mio, baru abis itu ke Naura berarti ya. Ya, Naura dulu. Naura nggak lama, cuman dia nembak gue dari Twitter. Dan sebelumnya juga lewat Arvin, kayak aku suka deh sama Kak Arvan. Gue inget banget tuh ya kan. Aku suka deh sama Kak Arvan gini. Terus habis itu baru dia kayak ngejapri gue tapi lewat Twitter gitu loh. Terus udah itu juga cuman sehari, waktu itu putusnya karena ketahuan janjian waktu itu. Jadi waktu itu Naura ceritanya dia ya, gue nggak tahu. Ceritanya itu mamanya itu nggak ngizinin dia pacaran gitu kan. Nah terus ketahuan punya pacar, terus akhirnya ya kita putus. Tapi waktu itu putusnya kayak cuman buat formalitas doang gitu. Kita tetap kalau di sekolah tetap kayak iya gitu kan. Terus habis itu sampai akhirnya gue move on dari Naura itu ya karena emang cuma sebentar. Gue ketemu sama si Chandra, mantan gue yang menurut gue termasuk yang lama lah ya untuk umur segitu, kayaknya punya mantan lebih dari 2 tahun tuh lama ya gitu kan. Sorry, Nediva. Nah, Nediva itu ketika si Chandra lagi selingkuhin gue, Vin. Oh, oke, berarti Chandra dulu nih ya. Iya, jadi Chandra dulu. Terus habis itu Chandra kan nggak lama selingkuh tuh. Cuman selingkuhnya itu karena gue tuh orangnya prinsipnya tuh kuat gitu ya. Waktu itu ya gue bilang ya udah kamu jalanin dulu aja sama orang yang baru ini gitu. Nanti kalau misalnya kamu udah ini kamu pulang aja ke aku gitu loh. Oke. Terus tapi gue juga sambil nyari ya gimana sih, namanya juga nggak punya cewek gitu ya. Gue tuh paling nggak betah nggak punya cewek sebenarnya gitu kan. Terus ya udah gue main nembak aja tuh asal kan si Nediva itu. Ya kebetulan orangnya juga cantik sih memang ya, gue akuin. Apalagi tuh temen deketnya Asia juga, Vin ya. Yang di PHP siapa nih? Oke, Ya, iya. Pokoknya gitulah. Terus ya udah sampai akhirnya gue ketahuan kalau emang gue sebetulnya punya pacar gitu loh sama si Nediva ini. Kayak oh ternyata selingkuh gitu kan. Nediva nggak terima gini. Ya udah akhirnya ini deh
putus sama Nediva gitu kan, pokoknya udah jelek aja kan nama gue kan sama dia. Terus habis itu gue lanjut lagi sama Chandra tuh gitu kan. Habis gue lanjut sama si Chandra ini, ya udah akhirnya gue ketemu sama mantan gue yang kemarin gitu. Itu adalah Mala gitu ya. Terus itu gue pacaran dari zaman SMP, dari zaman SMP akhir ya kalau nggak salah ya, sampai udah SMA waktu itu ya, SMP deh kayaknya. 2014 gue masih SMP apa udah SMA ya? SMA ya? 2014. Iya, 2014 itu 15 gitu. kan udah SMA ya? Kita masuk SMP tuh 2012. Tapi SMA-nya itu SMA ini guys, apa School of Universe ya? Sekolah alam. Ya kan? Terus habis itu ya udah sampai gue pindah-pindah sekolah tuh gue tetap pacaran sama si Mala ini sampai gue kuliah gitu loh. Oke. Ya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau misalnya ini gue bukannya apa ya, maksudnya ini juga buat pelajaran kali ya buat teman-teman semua ya. Maksudnya gue di sini mengaku memang gue membuat kesalahan sampai akhirnya kayak gitu. Kalau dulu gue nggak pernah buat kesalahan yang gimana sih, kayak apa sih, paling kayak selingkuhan kecil-kecil gitu loh, kayak lucu-lucu doang gitu kan. Nah, kalau ini tuh gue bener-bener ya yang udah tanda kutip lah ya, yang udah yang hanya orang dewasa yang mengerti lah ya, istilahnya kayak gitu. Nah, saat bersama Mala saat bersama Mala ini sampai akhirnya gue melakukan itu berulang kali sampai akhirnya Mala ini juga ya mungkin kehilangan trust ya kepada gue gitu loh. Terus ya udah, tapi kan ya oke lah sampai akhirnya baru September kemarin ini itu tuh gue kayak ya udahlah, memang kita nggak bisa dipaksain lah, istilahkan kayak gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue putusin untuk ya udahlah gue mundur aja, karena mau gimana pun juga kalau menurut gue yang namanya hubungan kayak gitu udah nggak sehat. Terus yang kedua, kalau terus dipaksain, takutnya kalau misalnya kita kayak udah akur nih, nanti pasti bakal ada aja masalah yang serupa gitu loh. Jadi masalah yang dulu tuh nanti diungkit-ungkit lagi gitu loh. Gue sih mikirnya kayak gitu. Dan kepercayaannya juga mungkin gak akan balik gak akan balik itu lagi 100% kan lagi kepercayaannya gitu. 50% aja syukur kan sebenarnya kan gitu. Terus ya udah akhirnya gue mencoba untuk menjadi musang berekor 9 lagi kan, menjadi QB gitu ya. Mantap. Gue aja nggak ngerti itu artinya apa deh ngomong gitu. Coba tanya Wawan. Jadi gini kan, sesuai track record gue itu yang seperti dibilang Arvin, maksudnya gue tuh playboy banget dulu kan, kayak pacar tuh ganti-ganti gitu sampai akhirnya gue ketemu sama si Mala ini gitu loh. Gue sama Mala itu sebetulnya udah masuk 7 tahun waktu itu ya, waktu Agustus kemarin tuh harusnya 7 tahun tuh. Nah tapi kan sebetulnya sebelum Agustus itu gue emang udah diputusin gitu sama si Mala. Nah maksud gue tuh udah selama itu kayak terkurung gitu ya. Gue selama itu terkurung, walaupun gue selingkuh kayak gitu, tapi kayak gue tuh pada akhirnya gue ngerasa kayak ya dikurung, gue nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi gue kayak ya Arvin tahu lah, Torik juga tahu kalau misalnya dulu tuh gue kayak gimana sih waktu zaman-zaman sama Mala kan. Jadi kayak bukan Arvan kan, pasti kan gitu ya. Yoi. Kayak bukan cowok coy. Iya kayak bukan cowok. Bukan kayak bukan Arvan ya. Jadi kayak gue tuh dikunci, kayak QB yang lagi dikunci, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah jadi ya selingkuhan gitu juga nggak pakai perasaan juga kan, cuman kayak nafsu sesaat doang gitu kan. Nah ya udah, terus akhirnya gue mencoba membuat lembaran baru sama orang-orang yang belakangan ini dekat sama gue gitu loh. Ya sebelah ya gue nggak usah ceritain yang itu kali ya. Ya gue pokoknya semenjak putus sama Mala itu gue deket sama salah satu orang yang anak kampus juga. Anak kampus juga. Nah ya gue mungkin nggak akan sepil namanya karena takut kenapa-napa ya, maksudnya iya. takut dia yang nggak enak apa gimana, karena kan gitu ya. Nah memang bener sih kayak kita tuh yang namanya cari orang yang pas itu ya nggak bisa kayak hitungan detik gitu ya, sat-sat lah. Gak bisa sat-sat banget gitu loh.
ya. Dan ini yang pingin gue ceritain itu bener-bener nggak terduga-duga banget gitu loh. Jadi ceritanya nih ya, gue tuh kayak jalanin nih sama dia kan. Gue jalanin sama dia, sempet udah sayang-sayangan dan segala macam, dah bisa dibilang udah punya hubungan. Tapi kayak gue tuh ngerasa ada yang kurang pas aja. Gue juga nggak mau cerita di sini, takutnya orangnya denger, jadi bakal bikin masalah lagi. Jadi gue bilang ada yang gue kurang serk aja dari dia. Dan itu bener-bener ini gue ngungkapin yang sebenarnya aja ya. Jadi gue itu baru banget abis jalan sama dia, dan waktu itu dia tuh sampai kita tuh di jalan dia nangis-nangis karena takut gue ninggalin dia gitu. Tapi ketika itu gue malah jadi kayak ini loh, kayak ngerasa loh kok gue kayaknya nggak serk nih sama si dia nih gitu kan. Karena ada perkataannya yang membuat gue tuh kayak kok diulang-ulang terus gitu loh, yang dimana harusnya nggak dia sebutin gitu loh. Nah udah kan, akhirnya gue tuh pusing juga. Dan jujur aja, gue itu sama si yang kemarin itu, yang deket itu tuh ngerasanya kayak Vin ya, kayak gue tuh masih teringat-ingat akan si mantan gue, si Mala gitu loh. Jadi menurut gue ini nggak bener nih, kayak gue nggak bisa 100% move on dari Mala kalau gue sama dia gitu loh ya. Terus habis itu kita ya udah, gue akhiri gitu aja, bener-bener sepihak gitu ya, nggak ada ya, pokoknya gue salah sih, memang gue salah. Tapi ya itulah proses kita dalam mencari cinta sejati itu kan nggak semudah itu. Sampai akhirnya sebetulnya tuh ada seseorang yang nge-DM gue dari siang, dari ketika gue masih di Bogor sama si orang yang pernah deket sama gue ini gitu loh. Tapi gue waktu itu nggak gubris gitu loh, karena menurut gue ya takutnya ada salah paham kan gitu ya. Terus bener-bener malamnya pas gue pikirin mateng-mateng banget gitu ya, kayaknya gue bener-bener gak bisa deh sama si ini gitu ya. Terus akhirnya gue nothing tulus aja tuh. Waktu itu gue mau OTW ke puncak sama Bro Torik sama Arvin ya kan. Itu gue langsung aja tuh ngebales nge-DM-nya si Mrs apa Miss sih kalau Miss ya, sorry. Mrs. Puji. Miss Sheila ini gitu loh ya. Terus dia pokoknya nanya itu tempat kopi di mana. Tadi cuma basa-basi gitu doang kan. Terus habis itu ya gue jelasin gini. Terus langsung gue gas. Ini lagi-lagi kesalahan gue tuh satset banget kan orangnya kan. Gue langsung gas. Ayolah kita jalan, kita ke tempat kopi temen gue aja, kopinya jauh lebih enak daripada itu, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu tanpa disangka-sangka nih, si Michela ini tuh bener-bener mengiyakan ajakan gue gitu loh, ayo gitu. Gue kaget sendiri dong, kayak anjir. Terus gue tes lagi, ini orang emang easy going apa gimana gitu kan. Terus habis itu gue tes lagi, ayolah sekarang ikut ke puncak, gue gituin kan. Kan emang gue orangnya kan begitu ya. Terus kata dia, ya nggak bisa kalau mendadak gini. Terus ya udah, akhirnya ya udahlah, berarti kan kayak minggu depannya baru kita jalan gitu kan. Minggu depannya apa sehari setelahnya sih itu, kayak minggu depannya ya. Minggu depannya ya? Iya, minggu depannya. Iya, yang Wawan ulang tahun kan, yang itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu udah kayak kita jalan, dan itu pertama kali gue ketemu dia gitu ya. Gue pertama kali ketemu dia itu langsung gue tuh selalu mau nanemin first impression gue ke orang lain itu selalu maunya baik-baiknya aja nih. Tapi ternyata Allah tuh berkehendak lain, kayak misalnya gue dikasih jalanan macet gitu loh, kayak ngetes banget ini cewek nih sabar apa enggak gitu loh. Dan nggak cuman itu, nanti deh gue cerita lagi. Nah itu tuh bener-bener dia tuh diuji banget coy di situ. Dan gue selalu bilang ke dia, maaf ya
jadi macet-macetan gini. Terus kata dia, ya kan namanya juga Jakarta, kata dia gitu. Terus habis itu gue ngeliat orang ini kayaknya nggak masalah ya kayak gitu kayak sebetulnya banyak loh Rick, kayak cewek-cewek yang mempermasalahkan kok jalanan ini kita nggak usah kesana lah. Iya, mager, Kita ujungnya pindah mager tempat aja lah gini, nggak ini nih kesini gitu kan. Ini tetap dijabarin ke apalagi Bogor. baru dekat lah ya. Baru banget pertama kali ketemu gitu loh. Terus habis itu udah. Dan yang gue suka dari ini cewek ya, si Sheila ini, itu tuh pakaiannya itu simple banget bro. Yoi. Kalau sama yang kemarin gue deket itu, dia pertama kali ketemu gue, menurut gue lebay banget sih. Dia pakai hak segala macem, buat apa gitu loh, kayak Ya itu gitu ya. cara dia menghargai lu. Iya mungkin itu ya. Cuman maksudnya di guanya kurang serk ya kan. Itu cara itu cara dia menghargai lu, Van. Tapi kan gue nggak sebut nama ya guys. Jadi maksudnya santai lah gitu kan. Oke. Nah ya udah kan, terus habis itu Namanya juga playboy Rick, udahlah Rick. terus abis itu Udah ya tobat kok dia. Lu jangan gitu, singkat Vin. ceritanya abis kita macet-macetan, kita inilah sampai di kafe tempat temen gue itu kan, temen kita lah. Teman kita. Temen lu apa temen kita? Lu Ucup jangan in gitu. the house ya. Nah, Ucup in the house. Ucup in the house. Dan entah kenapa suasananya tuh mendukung banget gitu. Padahal gue juga Gimana tuh? Gerimis. Gimana sih? Gerimis mengundang. Padahal gue juga nggak bilang dulu kucup-cup kosongin Sunday ya, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Raffi Ahmad lu. Mungkin bisa loh. Bisa mungkin. tinggal taruh jam ya. Yo. Intinya guys, itu Sunday waktu itu kita sebut aja biar sekalian Ya nggak apa-apa ikhlasin ya. Sunday. SNDY. SNDAY. SNDY. Ya, Lu itu gimana sih? Sunday itu kosong banget, bener-bener kosong. Isinya itu cuman Ucup lagi ngerjain sesuatu gitu ya. Sesuatu. Ini bos ini lagi sibuk, gue bilang kan. Sibuk atau mencari kesibukan? Ya. Job, lu sibuk apa mencari kesibukan, Job? Tolong diklarifikasi, mungkin bisa hadir sebagai tamu di podcast selanjutnya ya. Mungkin selanjutnya ya. Terus abis itu ini bener-bener gak ada orang selain staff gitu ya, selain si barista. Gak ada tamu selain lu lah. Gak ada tamu selain gue sama Sheila. Terus udah gitu, gue kan mesen kopi doang. Dia mesen kayak cheesecake gitu. Nah, pas gue paling nggak bisa diginiin tuh, kayak Gue tahu tuh yang mana. gue tuh meleleh sekali pemirsa, Gua kayak tahu tuh yang mana. kayak orang orang kayak gue tuh kayak nggak bisa diginiin. Jadi first impression gue ke dia itu, kalau first impression dia ke gue kan macet-macetan, dia harus sabar gitu kan. Nah, ini first impression gue ke dia bener-bener bikin meleleh banget. Jadi dia nawarin gue cheesecake-nya dia. Yoi. Cuma kalau orang biasanya nawarin, apalagi baru pertama kenal, Nawarin doang. dia nawarin udah Nawarin Basa lu basi. mesan. lu mesen atau lu ambil sendok kayak apa garpu kayak Iya. gitu ya. Ini dia langsung giniin tangannya dia dengan garpu berisi dengan cheesecake ya kan, disuapin. Gue langsung Wow. what? Gak bisa nih gue diginiin gitu kan. Nice gitu kan. Kayak wah gila sih, gue kelepek-kelepek banget gitu loh. Nah, itu bener-bener kayak ya mohon maaf ya, kayak ya udah bener-bener gue hancur banget, meleleh banget tuh di situ. Nah, dan itu bener-bener akhirnya kita makan di mana ya? Terus dia bilang kalau waktu itu udah jam 10-an lebih lah. Kita makan di mana kita bingung gitu ya. Karena kan di Bogor rata-rata udah pada tutup jam 9. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk makan di McD. Dan gue langsung set aja dong map ke McD gitu ya, Waze ke McD. Dan itu McD tuh jauh gue setnya. Dan di dalam perjalanan itu gue nemuin banyak banget McD cuy. Gue nemuin banyak banget McD, tapi gue sengaja biar jalan sama dia tuh agak-agak lama gitu ya. Paham. Bener-bener modus banget gak sih gitu kan. Memang playboy. Ya pokoknya gitu. Terus dia juga sempat bicara gitu ke gue, kayak ngomong, kan itu McD banyak loh gini.
iya tapi nggak lihat tadi aku bilang gue bilang kayak gitu. Nah kenapa gue ketemu dia langsung aku kamu, karena emang dia tuh orang Jawa, jadi dia tuh ngomongnya nggak gue lu, tapi gue nggak tahu ya kalau orang lain gimana, cuman yang jelas pertama kali ketemu gue ngomongnya aku kamu gitu. Nah terus habis itu udah akhirnya sampailah kita di McD itu dengan jam waktu juga udah larut gitu ya, udah tengah malam lah gitu kan. Terus udah tuh kita makan sambil gue pesen banyak banget, sumpah gue pesen banyak banget. Dia juga pesen ya lumayan gitu, tapi nggak ada yang kita makan selain kentang. Karena Anda tahu kenapa? Karena saya menunggu dia nyuapin. Ya ampun. Jadi yang disuapin kentang ya apa ya, yang gue makan tuh kentang gitu. Jadi yang dia suapin aja gue makan gitu ya. Ya tapi lu nyuapin dia nggak? Belum. Karena gue masih takut kan. Masih nggak enak lah ya. Udah tuh. Dan nih singkat cerita gue Tapi lu nggak drive thru McD di STC ya? Enggak. Drive thru dong. Kenapa Drive-thru tuh? Kayak dong. gua. Aduh. Sesat sekali gitu ya. Loh, apa sesat? Enggak sesat. Ntar. Yaudah lanjut. Apa? Oke. Terus habis itu singkat ceritanya gue pulangin dia kan. Itu udah malam. Ada kali jam berapa ya Rick ya? Gue pulang ke sini aja jam berapa waktu itu ya? Jam 12 ya? Iya, jam 12. Jam 12-an ya. Terus ya first impression aja ketemu udah malam, pulang juga malam gitu kan. Terus abis itu ya udah, gue kira ini cewek udah cewek kayak begini, cakep gitu kan. Iya dong, maksud gue ya mungkin gue aja sih, tapi ya mungkin kalian juga bilangnya cakep gitu ya. Jadi udah cewek kayak gini, cakep gitu kan. Itu apa ya, kemungkinan dia mau sama gue tuh waktu itu mikirnya gitu, pasti sedikit banget gitu. Ini pasti besok dia nggak mau jalan lagi sama gue. Di ghosting gitu. Gue udah mikir kayak gitu. Gak usah ngomong-ngomong di ghosting lu nih. Anjing. Ada yang sedih ya? Kenapa sih? Udah lanjut Mampus lu, gue anjing. bongkar lo dua-duanya lu. lanjut. Nah, terus habis itu ternyata pas gue baru banget sampai rumah, dia nanyain kabar gue. Nggak jadi di ghosting nih berarti. Iya, dia melanjutkan gitu, dia nanyain kabar gue, kamu udah sampai belum? Gue inget banget tuh. Perhatian banget ya. Iya. Terus habis itu udah, oh ya kamu jangan lupa tidur ya, gini, jangan kemalaman tidurnya, kata dia gitu. Terus langsung dong gue kayak, Udah malah nggak bisa iya, tidur nggak bisa tuh. tidur. Malah nggak bisa Kepikiran. tidur. oh enggak, Kepikiran tuh. apa sebelumnya di McD juga sebenarnya dia tuh udah dari Sunday itu dia udah ngomong ke gue, kita nonton yuk, kata dia gitu. Wis. Jadi emang waktu itu gue punya pikiran di ghosting, tapi kan waktu tadi kan dia ngajakin gue nonton gitu kan. Gitu. Dan gue kayak meyakinkan lagi, kayak apa ya, kayak make sure lagi lah, nanya lagi. Jadi nggak besok nonton waktu gue udah pulang. Kata dia, iya jadi cuman apa mesennya nanti aja ya kalau udah ketemu. Gue kayak mikirnya kayak, wah, duh, nih cewek kayaknya bakal nggak ketemu gue kali ya, dia bilang kayak gitu kan. Tapi ternyata ada hal lain yang gue nggak tahu, yaitu adalah dia harus apa? Dia belum bisa keluar kalau ini. Ya dia waktu itu harus nganterin sepupunya ke rumah sakit waktu itu, karena sepupunya sakit. Jadi baru bisa ketemu gue tuh malam lagi kan. Terus akhirnya gue ketemu dia, langsung gue pesen tiket di Senayan City tuh jam 9. Sensi jam 9. Terus sepertinya saya tidak perlu menjelaskan yang lebih lanjutnya ya. Ya pokoknya nonton apa sih? Miracle Incel ya kan. Terus dan anehnya ini gue baru pertama kali ngelihat orang yang pertama kali nonton Miracle Incel tapi juga ketawa kayak gue. Jadi kayak enggak, kenapa bisa ketawa sih? makanya terus pas gue bilang, Lagi berbunga-bunga. pas gue tanya, kok kamu ketawa sih gini. Dan ini tunggu. Ini anehnya ya. Sebelum gue jalan yang kedua itu, gue tuh babinya lagi, gue udah langsung nembak dia, cuy. The real satset. Gue udah nembak dia kan.
Dan dia terima waktu itu. Jadi kita manggilnya udah sayang-sayangan. Dan di bioskop itu juga gue udah mulai berani apa kayak ngelus-ngelus rambutnya dia gitu-gitu kan. Terus ya gue nggak tahu lah. Sheila ini waktu itu kondisinya kayak emang karena lagi berbunga-bunga seperti yang gue rasakan, apa karena memang dia ngerasa lucu aja gitu. Gitu kan. Ya, pokoknya dia selalu bilang ke gue, mana sih sedihnya nggak ada gini gitu kan. Iya. Terus gue kayak, iya ya kalau aku sih fokusnya bukan ke filmnya sih, tapi ke kamu. Kalau gue mah gitu aja kan ngomongnya kan. Terus udah tuh, ya kan, singkat cerita, ini ada ujian lagi buat dia cuy. Apa Jadi tuh? karena bioskop kita tuh keluar tuh udah jam 11:30. Wah. Itu tuh gue, jadi kan kita kalau mall itu tutup kan, itu kan kita harus exit itu dengan jalur yang udah Beda-beda. sesuai. Nah, gue lupa naruh mobil di mana. Terus Dan dia nemenin gue jalan nyari mobil. Dan bener-bener gila. Awal ketemu macet-macetan, kedua kalinya nyari mobil, terus udah sampai akhirnya dia inisiatif, bukan gue yang inisiatif ya, dia inisiatif nyari satpam security di jam 11:30 malam untuk nanya mobil gue di mana. Dan bener tuh security langsung nanya, mobilnya Mazda warna abu-abu ya? Iya. Plat Ini- polisi ya? Bukan. Gue nggak pakai plat polisi. Bukan. Timbul ya? Timbul ya? Bukan. Oh, bukan. Pakai plat biasa. Nah, jangan dong. Serem nih. Terus abis itu udah apa? Ya memang kan Mazda biasanya timbul ya. Mazda tuh biasanya timbul. Enggak. Lu doang. Enggak. Enggak lu doang. Enggak. Enggak ada gue. Nah, terus abis itu langsung ketemu. Kita udah lega nih, alhamdulillah ketemu. Gue nyari karcis parkir nih, karcis di mana? Nggak ketemu juga karcisnya. Terus ya udah, dengan sabar dia nungguin gue ngurusin semua kekacauan yang gue bikin gitu kan. Untungnya ya itu gitu kan, gue pakai plat biasa, jadi nggak malu-maluin gitu kan. Dan ya gue cuman perlu ngeluarin STNK gitu. Udah. Terus gue kira setelah kejadian itu dia tuh kayak agak kapok gitu loh. Iya. Terus gue bilang, kita jadi makan gultik dulu. Kata dia, ayo. Langsung tuh kan Digasin ke tuh gultik, ya. digasin ke gultik. Parah kan? nggak ngajak kita ya. Iya, padahal Kita deket ya. kelaparan loh, kita tuh udah tahan-tahan loh waktu itu. Kita nggak bisa tidur Udah loh. tahu nih Arfan bakal gegultik nih, jadi kita tahan-tahan nih. Enggak sih, gua langsung pulang, lu tidur. Gak usah gitu lah. Oke, terus Ya makan udah, gultik. terus kita makan gultik, sepiring berdua lagi-lagi karena gue nungguin disuapin. Apalagi waktu itu posisi udah jadi ayang kan. Klingi banget nih cowok anjing. Celingi. Jadi ya udah kan sepiring berdua, tapi ternyata alhamdulillah kenyang. Karena kan waktu itu masih kena lambung ya. Oh iya. Jadi Masih kena lambung ya? makan dikit tuh rasanya udah kenyang sekali gitu kan. Kok kita kena lambung secara bersamaan? Nah itu nggak tahu lah. Nggak tahu ya? Saya nggak mau membeberkan gitu kan. Kalau saya jelas loh motifnya. Anda berdua ini tidak jelas anjing. Oh, saya menemani loh. Solidaritas memang. Itu memang solid namanya. Ya udah, akhirnya bener-bener ya akhirnya kita bener-bener official lah, pelan-pelan kayak perlahan namun pasti gitu. Enggak, sorry. Apaan? Nemenin lu. Kenapa sih, Vin? Itu ntar dong, ntar kalau misalnya gua udah giliran gua. PAP Arvin. Waduh, bahaya nih. 4 jam PAP ini. Anjing. Ya udah, terus habis itu sampai sekarang ya gue suka olahraga bareng setiap pagi gitu Hidup kan. sehat ya. Hidup sehat. Oke. Sampai Mbak Iroh dari Alfamart, tumben lu olahraga gitu kan. Sudah terini saya kan. Aduh, ya gitulah pokoknya. Bagus lah, bagus. Iya, pokoknya gue ngerasa kalau sama yang sekarang ini bisa lebih all out aja lah. Lebih gue banget gitu. Bercahaya gitu ya. Iya. Lebih gue banget dan banyak banget fakta-fakta yang menarik banget dari kehidupan dia yang akhirnya menjadi semangat juga buat gue.
bagus. Jadi Alhamdulillah, membangun semangat banget sih. Yang penting harus positif, Positif. tapi jangan positif yang lain. Nah, jangan dong. Itu Oke. guys. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus kita luruskan ya Rick ya, maksud Oke. gua. Pertama tadi Arfan komplain soal fashion. Iya. Fashion itu nggak boleh loh ya teman-teman, buat teman-teman di luar sana gini loh. Usahain semaksimal mungkin ya, kita sebagai laki-laki memang kadang atau bahkan sering ya kita itu merasa atau memandang wanita itu sebagai objek Betul. visual gitu loh, yang dimana apa yang dia kenakan, apa yang dia gerakan yang dilakukan atau gimana itu selalu kita kait-kaitkan dengan selera kita, dengan ini kita. Tapi sebenarnya menurut gua nggak boleh ya, karena Betul. sebisa mungkin, sebisanya kita jangan melihat wanita sebagai objek. Kita harus menghargai Apapun. bahasa fashion dia, bisa coba menerima selera dia lah gitu, attitude. Tapi bukan ini ya, bukan attitude tuh dalam artian attitude yang unik ya, bukan attitude yang terus merugikan. Kalau merugikan otomatis itu mah udah berarti toksik kan. Toxic. Gitu. Tapi kalau kayak Arfan tadi, usahain jangan komentar soal fashion. Enggak, sebenarnya nggak apa-apa kalau lu menurut lu itu nggak enak, cuma ya keep, ya gak sih? Keep iya. Kecuali kalau lu emang udah memberanikan diri, maksudnya oke nih kalau itu first date mungkin ya, oke deh nggak apa-apa. Nah, ketika lu mau ketemu berikutnya lu bilang, kamu nggak usah terlalu pakai kayak gini-gini. Bener, Takutnya diomongin malah aja. Kamu jadi repot. atau Yoi, gimana. yoi. Santai aja, relax Yoi. aja ibaratnya. Tanpa harus merusak mood dia dengan bilang kamu terlalu heboh gini, jangan. Dengan kata lain lah, misalnya ya sih kalem aja lah gitu. Nah sama kalau misalnya urusan satset, memang kalau di ibu kota ini guys ya, buat teman-teman mungkin yang main Anon atau Tinder atau Dating Bumble, dating apps lah ya, itu harus mengetahui culture-nya, jangan sampai culture shock nih. Kalau misalnya anak Jakarta, terutama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan sekitarnya, itu mereka memang cenderung satset guys. Jadi kayak misalnya kayak Arfan tadi, itu Arfan tuh kebetulan ketemunya Sela juga yang tinggalnya satu deket-deket lah ya kan, yang mirip-mirip, tempat tinggalnya tuh gak berjauhan. Jadi udah paham sama culture-nya nih gitu. Jadi kalau di Jakarta ini emang rada satset guys sekarang. Dan misalnya nih lu orang Bogor atau orang Cibinong, orang Cibubur, sekitarnya lah ya, Cimanggi sekitarnya, deket sama anak, terutama anak Jaksel gitu ya, cowok apalagi. Terus habis itu lu bingung nih status lu apa gitu ya, tanyain aja ke dia. Kalau misalnya dia bilang, oh gua anggap lu tuh sebagai hati yang mesti dijaga, atau gua nganggap lu tuh sebagai orang terdekat gua, itu tuh berarti lu sama dia udah berstatus. Jadi usahain jangan ini urusan lu sama, jadi anak Jaksel nih ya, terutama ya, sekarang nih udah menyingkirkan kata-kata jadian, Rick. Yoi. Jadi kayak ya udah yang penting kita komit nih, gitu. Yang penting komit. Karena kalau jadian tuh kayak terlalu yesterday banget, so yesterday gitu. Nah itu ya teman-teman gitu. Walaupun tapi kalau misalnya kalian ada yang pengen tetap kukuhin gue dong, maksudnya officialin dong gitu kan. Ya tanya. Ya bilang aja gitu, nggak masalah. Tapi itu biar kalian nggak culture shock sama anak-anak Jakarta, terutama Jakarta Selatan dan sekitarnya ya, gitu. Jadi contohnya kayak Arfan tadi, langsung sat gitu loh. Jadi jangan wah apa nih? Iya, jangan shock. Ada lagi gak Rick yang lu buat apa ini? Ya itu aja, benar itu emang tadi gue pengen ngomongin, cuma keduluan lu. Jangan shock dengan persat-sat ini. Bener. Karena people come and go ya guys. Yoi. Dan gini loh, apa namanya, bagi kita nih anak-anak Jaksel, untuk bisa bertahan hidup di Jaksel aja tuh sebenarnya udah Syukur ya. bukan syukur, maksud gua udah suatu hal yang bikin pusing. Kita nggak mau bersyukur tuh pusing. nggak mau pusingin hal-hal yang lain, apalagi soal perasaan. Maksud gua ya perasaan gua ke lu udah begini, ya udah kita jalanin aja gitu. Jadi memang agak sedikit mungkin banyak dari kalian yang ini ya, yang bingung ya, kok Arfan kok langsung gitu begini gitu ya. Ya gitulah. Tapi yang jelas pesan yang paling penting adalah kalau sebisa mungkin jangan jadikan wanita sebagai objek visual gitu ya.
Jadi ya, tapi kan semuanya kembali lagi ke Arfan ya, ke narasumber kita kali ini, dan ke kalian semua pastinya gitu. Kita hanya dapat mengingatkan. Anyway, langgeng buat Arfan dan Sela. Amin, amin. Ya. Amin, Semoga bisa menjadi pasangan yang Sakinah mawaddah yang nantinya bisa mendengarkan kalimat sah. Amin. Amin. Gue sah paling kenceng sih. Hah? Gue sah paling. Gue sah paling kenceng, iya bener. Kita sah paling Kita sah kenceng. paling kenceng ya. Sah paling kenceng. Udah geleng-geleng. Yang lalu-lalu jadikan pelajaran gitu ya. Dan bagi yang mungkin pernah gitu ya, atau sedang merasa sakit hati karena Arfan, saya sebagai kembarannya minta maaf. Saya sebagai bestinya juga minta maaf. Maaf. Karena ya inilah. Inilah Virgo. Inilah Virgo anjing. Tapi kok Virgonya nggak kayak gitu guys? Kata siapa? Kata siapa anjing? Katanya mau ke Bandung mau ketemu itu Rick. Yuk, udah kita tutup aja ya. Oke, thank you semuanya udah dengarkan sampai habis. Sampai jumpa di podcast BAP berikutnya. Gue Torik cabut. Ya, berikutnya Torik ya, kita BAP ya. Ogah.